Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Haryanto dari kelas TI 17 Sensip. Video ini saya buat untuk menyelesaikan UAS JST Jaringan Saraf Tiruan dengan dosen Bapak Julhak. Untuk hal-hal yang harus diselesaikan dalam UAS ini yaitu part 2, nomor 1 saya akan jelaskan soalnya. Arsitektur Machine Learning Propagation yang dibangun adalah dua node di input layer, dua node di hidden layer 1, dua node di hidden layer 2, dan satu node di output layer. Fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer adalah ReLU activation function dan sigmoid function untuk output layernya. Jadi pada hidden layer, untuk mencari inputan dan outputnya, kita menggunakan activation ReLU. Dan untuk di akhir, yaitu layer ketiga, kita menggunakan sigmoid function. Dan ini untuk gambar arsitekturnya ya. Gambaran untuk arsitekturnya, Machine Learning Propagation, yaitu 2, 2, 2, 1, yaitu dua node untuk input layer, dua node juga untuk masing-masing hidden layer, yaitu memiliki dua hidden layer dan masing-masing ada dua node, dan satu node untuk output layer. Dan tiap-tiap node ini terhubung dengan wake ya kan, terhubung dengan wake hingga ke output layernya. Dan untuk X0 pada layer 0 dan X0 pada layer 1 sampai layer 2, yaitu nilai biasnya ya. Dan untuk tiap-tiap wake sudah memiliki nilainya masing-masing yang sudah diketahui dalam soal. Ini nilai-nilai wake-nya. Dan untuk nilai biasnya juga sudah diketahui, yaitu tiap bias memiliki nilai 1, 1, 1, 1 semuanya. Dan untuk nilai awal, yaitu nilai input layernya yang memiliki dua node ini juga sudah memiliki nilai pada masing-masing node-nya, yaitu 6,7 dan 3,3. Nah, untuk soal pertama itu untuk gambaran dari arsitekturnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke soal kedua, itu carilah masing-masing nilai ini ya yang tertera di video, itu input output pada setiap layer kecuali layer 0. Kita cari pada layer 1 sampai layer 3, yaitu outputnya. Kita cari input output. Fungsi aktivasi yang digunakan di hidden layer adalah ReLU activation function dan sigmoid function untuk outputnya. Nah, untuk awalan ini kita akan mencari input dan output dari layer 1 di node 1. Layer 1 di node 1 ya. Kita akan cari dulu inputannya di node 1 layer 1, dan untuk rumusnya seperti ini. Jadi untuk rumusnya yaitu wake dikali bias ditambah wake dikali node 1 pada input layer di layer 0, kemudian wake dikali node 1 pada layer 0 input layer. Nah, perhitungannya seperti ini, maka didapatkan hasil untuk inputannya yaitu 3,65. Kemudian setelah diketahui inputannya sekian, karena ini ada di hidden layer ya, area hidden layer yaitu layer 1, maka activation fungsi yang digunakan yaitu ReLU. Dan untuk ReLU ketentuannya seperti ini. Kita akan mencari output pada node 1 layer 1. Itu seperti ini. Activation fungsi kita masukkan di dalamnya itu hasil dari si inputan.
hasil dari inputan, maka rumusnya seperti ini, mak, ya kan, nilai tertinggi, ya kan, kurung buka 0, kemudian hasil dari inputan, maka seperti ini, max 0 dan 3,65. Maka hasil yang didapatkan 3,65 karena nilai tertingginya yaitu 3,65. Kesimpulan akhirnya jadi untuk inputan pada layer 1 node 1 didapatkan 3,65 dan outputnya didapatkan 3,65 juga. Oke, lanjut ke node kedua. Kita cari inputan di node kedua layer ke 1. Dan ini inputannya, dan ini untuk rumus mencari inputannya masih sama, yaitu wake dikali bias ditambah wake dikali node 1 layer 0 terus ditambah wake dikali node 2 di layer 0. Maka perhitungannya seperti ini. Dan hasil yang didapatkan yaitu 2,99 untuk inputannya. Kemudian kita cari outputnya pada hidden layer di layer ke 1 ini. Seperti ini ya. Masih sama seperti yang di atas, seperti ini. Maka max 0,2 max 0 dan 2,99, maka yang didapatkan yaitu 2,99 nilai tertingginya. Kesimpulannya seperti ini. Input yang kita dapatkan 2,99 dan output yang kita dapatkan 2,99. Kemudian kita lanjut lagi, kita mencari input dan output pada layer ke 2. Pada layer kedua ya. Kita cari pada layer kedua. Pada layer kedua ini untuk nilai node-nya ya. Nilai node pada node pertama dan kedua di layer pertama itu menggunakan nilai dari output yang kita hitung tadi. Maka rumus yang didapatkan seperti ini. Wake dikali bias ditambah wake dikali hasil output pada layer 1 node 1, kemudian wake dikali hasil output pada layer 1 node 2. Maka seperti ini hasil penghitungannya, didapatkan minus 0,13. Karena ini cakupannya masih di hidden layer, maka untuk mencari outputnya, output pada layer 2 node 1 masih sama seperti ini ya. Max ya kan 0, hasil dari inputannya minus 0,13. Nah, di sini didapatkan 0 dikarenakan nilai tertinggi yaitu 0, karena 0 lebih tinggi daripada minus 0,13. Maka disimpulkan seperti ini, inputannya pada layer 2 node 1 didapatkan 0 dan outputnya juga 0. Lanjut lagi, kita akan menghitung pada node 2-nya. Kita akan mencari inputan pada node 2-nya seperti ini, masih sama, wake dikali bias ditambah wake dikali node 1 layer 1 wake dikali node 2 layer 1. Maka penghitungannya seperti ini dan didapatkan hasil 3,65. Kita lanjut ke untuk mencari outputnya. Output pada node 2 layer 2 yaitu masih sama penghitungannya seperti ini. Kita cari nilai maksimalnya dan nilai tertingginya yaitu 3,65. Maka kesimpulannya didapatkan input dan output 3,65. Lanjut sekarang ke layer
terakhir, yaitu layer output ya, di layer ketiga. Nah, untuk layer ketiga ini karena sesuai soal dikhususkan ya untuk layer ketiga karena output menggunakan activation function sigmoid. Maka nanti untuk mencari nilai outputnya akan berbeda ketimbang dengan sebelum-sebelumnya. Maka rumus yang akan kita pakai dalam mencari inputnya masih sama, kita masih berpatokan pada nilai-nilai di belakangnya, itu pada hasil output di layer kedua. Maka didapatkan rumus seperti ini, yaitu WEG tetap kalikan dengan bias, ditambah WEG lagi, dikalikan dengan hasil output pada layer 2 node 1 tambah WEG dikali hasil output pada layer 2 node 2. Maka seperti ini yang didapatkan dan hasilnya itu 2,025. Sekarang kita akan mencari output, nilai outputnya atau nilai prediction. Prediction pada layer terakhir, yaitu layer outputnya. Nilai predictionnya, maka kita akan cari menggunakan activation function sigmoid, seperti ini ya. Maka rumusnya yaitu 1/1 plus eksponensial pangkat minus hasil dari inputan pada layer 3 node 1. Maka seperti ini ya. Hasil yang didapatkan 0,8834. Dan ini kesimpulannya. Kesimpulannya, oh ini ada kekeliruan. Dan ini kesimpulannya ya. Didapatkan inputnya 2,25 dan outputnya atau predictionnya yaitu 0,8834, hampir 88%. Nah, lanjut lagi itu untuk soal kedua ya. Kita sudah menjawab untuk soal kedua. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Carilah sensitivity error dari masing-masing yang ada di sini ya, sesuai soal. Dan untuk Y sama dengan 0, yaitu data outputnya ya, data lapangannya 0. Oh iya, untuk penjelasan tadi kita mencari di nomor 2 itu kita menggunakan metode forward propagation, yaitu mencari dari awal sampai akhir, dari kiri ke kanan ya, dari input sampai ke output. Nah, yang soal untuk ketiga kita akan mencari dari belakang ke depan, yaitu back propagation, dari belakang ke depan. Nah, ini sekarang kita akan mencari ini dulu ya, untuk sensitivity error di layer ketiga, di layer output. Maka untuk mencari sensitivity-nya kita menggunakan rumus, yaitu activation function, turunannya kita masukkan inputnya di input, hasil input dari layer ketiga dan ke 1 dikali hasil output di layer ketiga dikurang ini data lapangan, data output lapangan ya. Maka seperti ini ya turunannya seperti ini, activation function input, hasil input dikali 1 dikurang ya kan, activation dari tadi hasil yang sigmoid ya, output seperti ini ya. Lanjut lagi ke ini ya, hasil output dari layer 3 atau predictionnya dikurang data lapangan 0. Maka seperti ini penghitungannya, didapatkan hasil minus 1,8836. Jadi hasil ini ntar masih nyambung dengan sensitivity error di layer kedua, akan dipergunakan lagi seperti ini ya. Nah, lanjut ke
Kita mencari sensitivity error pada layer kedua node ke-1. Ini ya, node ke-1. Layer kedua node ke-1. Nah, turunan pertama dari layer function activation adalah jika kurang dari sama dengan 0 maka jadi 0. Terus jika X lebih dari 0 maka jadi 1. Oke, kita akan menghitung turunannya. Turunan pertama. Turunan pertama dari kita akan mencari turunan pertamanya dulu untuk mencari rumus dari sensitivity error di layer 2 node 1. Kita cari dulu turunan dari input. Turunan dari input ya. Input di hasil input di ini salah nih ya. Input ini harusnya 1 ya, node 1. Nah, kita cari input di layer 2 ya, hasil inputnya di layer 2. Ini ya, hasil input di layer 2. Hasil input di layer 2 apa turunan pertama. Nih, hasil input di layer 2 node 1 sama dengan ya, hasil inputnya, hasil input yang tadi kita hitung udah di layer 2 node 1 dikali kurung buka 1 kurang hasil input dari activation function yang sudah kita cari tadi. Maka perhitungannya seperti ini, 0 dikali 1 kurang 0 sama 0. Nah, di sini ada ketentuannya. Nah, karena hasil yang kita dapatkan yaitu 0 ya kan, maka kita menggunakan yang ini ya, X nya kan dapat 0, berarti 0 kurang dari sama dengan, maka yang didapatkan hasilnya yaitu untuk turunan pertamanya itu 0. Maka G1 maka turunan dari input layer 2 node 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa mencari sensitivity error dari layer 2 node 1 ya, seperti ini ya kan. Turunan pertama dari input layer 2 node 1 dikali yang hasil turunan node pertama di layer 3 dikali wake-nya ya, wake-nya yang 1 maka didapatkan hasil 0. Jadi untuk sensitivity error node 1 layer 2 sama dengan 0. Lanjut lagi kita mencari sensitivity error pada node 2 di layer 2. Seperti yang di atas. Kita mencari dulu turunan pertamanya ya. Turunan pertama input, hasil input dari node kedua, layer kedua sama dengan ya kan activation functionnya, hasil dari activation function input layer kedua, node kedua dikali kurung buka 1 dikurang hasil activation function input dari node 2 layer 2 sama dengan seperti ini. Kemudian didapatkan hasilnya minus 9,6725. Maka sesuai dengan aturan di atas, karena ini kurang X-nya kurang sama dengan 0, maka turunan pertama dari input node 2 layer 2 sama dengan 0. Langsung saja kita cari, karena sudah mendapatkannya, mendapatkan hasil dari turunan pertamanya, kita cari langsung ke sensitivity errornya. Untuk sensitivity error layer 2 node 2, rumusnya masih sama seperti tadi.
ya kan, maka didapatkan hasilnya 0 untuk sensitivity errornya. Nah, lanjut lagi ke sensitivity error node 1 layer 1. Nah, di sini harus diperhatikan juga ya, karena dia terhubung pada dua sensitivity error. Maka rumusnya akan sedikit berbeda. Ya, seperti ini rumusnya, ada tambahan. Kita langsung menggunakan dua sensitivity error dalam menentukan hasil dari sensitivity error node 1 layer 1. Dan ini seperti sama, kita cari dulu turunannya, turunan pertamanya, dan didapatkan hasil seperti ini. Dengan aturan yang ada, maka turunan pertamanya itu 0. Lanjut lagi, kita rumusnya seperti yang tadi, seperti ini. Maka penghitungannya didapatkan seperti ini, sama dengan 0. Maka sensitivity error pada node 1 layer 1 sama dengan 0. Lanjut lagi, kita akan mencari sensitivity error pada node 2 layer 1. Nah, seperti ini, cari dulu turunan pertamanya, sama seperti tadi ya. Dulu turunan pertamanya didapatkan min 5,9501. Sesuai aturan, apabila dia kurang dari sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 0. Kita cari, langsung saja kita cari sensitivity error node 2 pada layer 1. Didapatkan hasilnya 0. Nah, ini untuk soal nomor 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Carilah update wake berikut ini di looping berikutnya, yaitu W101, W111, W121. Dan ini rumusnya ya. Wn plus 1 sama dengan Wn plus A plus Wn plus 1 plus learning rate, ya kan, dikali dikali sensitivity error n dikali x. Wn kurang 1 adalah nilai wake di looping sebelumnya. Karena belum ada wake di looping sebelumnya, maka W01 minus 1 sama dengan W01 looping 0. W11 minus 1 sama dengan W11 looping 0. W21 minus 1 sama dengan W21 looping 0. Diketahui W01 ya, sama dengan 0,1, W11 sama dengan minus 0,51, W21 sama dengan 0,5. Sehingga W01 0 sama dengan 0,2, W11 sama dengan minus 0,5, W21 sama dengan 0,5. Nah, ini ya, learning rate-nya sama dengan 0,01, A-nya sama dengan 0,25. Momentumnya, A-nya atau momentumnya sama dengan 0,25. Sehingga update wake di looping berikut, yaitu di looping 1 untuk N sama dengan 0, W01 N plus 1 sama dengan W01 N plus momentum kali W01 N min 1 plus learning rate dikali sensitivity error pada node 1 layer 3 dikali bias pada layer 2. Nah, jadi W101 sama dengan W01N plus momentum W101 plus learning rate dikali sensitivity error pada node 1 di layer 3 dikali bias pada layer 2 sama dengan sekian ya, 0,2 sekian dihitung dan mendapatkan hasilnya itu 0,268836. Jadi untuk update wake-nya yaitu W looping 1 01 sama dengan 0,268836. Lanjut, ya kan?
Seperti ini ya, W11 N plus 1 sama dengan W11 N plus momentum plus W11 N min 1 plus learning rate dikali sensitivity error dikali output pada node 1 layer 2. Nah, W1, W looping 1, 11 sama dengan W11 N plus momentum kali W looping 1, 11 plus learning rate dikali sensitivity error pada node 1 layer 3 dikali output pada node 1 layer 2. Maka seperti ini perhitungannya didapatkan hasil minus 0,625. Nah, update wake pada W11 looping 1 sama dengan minus 0,625. Dilanjut lagi W21 N plus 1 sama dengan W21 N plus momentum dikali W21 N min 1 plus learning rate dikali sensitivity error pada node 1 layer 3 dikali output pada node 2 layer 2. Maka W21 looping 1 sama dengan W21 N plus momentum kali W21 looping 1 plus learning rate dikali sensitivity error pada node 1 layer 3 dikali output pada node 2 layer 2. Maka perhitungannya seperti ini dan didapatkan hasil 0,69375. Jadi untuk wake update loopingnya yaitu W21 looping 1 sama dengan 0,69375. Nah, untuk soal nomor 4 seperti ini hasilnya. Apabila ada kurang dan salah-salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.